Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, anak-anak atau ya, dari mahasiswa yang KKN dari Universitas Diponegoro Semarang. Dalam malam ini kita bertemu untuk saling minta penjelasan masalah yaitu berternak yang diungkap mulai sejarahnya orang berternak pada waktu dulu ketika masih sifatnya itu tradisional sampai sekarang. Nggak perlu sampai saya sampaikan di sini. Saya nama Murmanto, yang usia saya lebih kurang 80 tahun. Hal ini saya sudah mengalami, yaitu sistem berternak pada waktu zaman dulu sekitar tahun dari saya mulai ikut memelihara ternak, menggembala itu sekitar tahun 50-an ya, tahun 50-an. Pada waktu itu masyarakat memang kalau mata pencariannya kan petani sebagai penggarap tanah, cocok tanam itu sebagai usaha pangan. Tapi sedikit sekali dari hasil pertanian itu yang untuk dijual untuk mendapatkan uang. Ya, pada waktu dulu itu orang-orang atau petani itu untuk tandonnya kebutuhan sebagai tabungannya itu memelihara ternak, khususnya sapi dengan kambing. Maka hewan ini disebut Rajakoyo karena rajanya kaya, rajanya penghasilan sebagai tandon atau sebagai tabungannya para petani. Nah, tentang para petani pada waktu dulu kan belum ada namanya penyuluhan, pendidikan dari pihak-pihak yang ilmu pertanian, ilmu peternakan. Namun saja tentang ilmu itu didapat dari para seniornya, nenek moyangnya. Itu misalnya mengambil bibit terutama ya, mengambil bibit itu dengan ilmu titen yang diajarkan oleh para seniornya dulu. Misalnya mengambil induan itu diambil dari muka ya, muka datar, terus mulut bapak tumpul ya, tidak panjang atas atau panjang bawah. Kemudian sungu, tanduk itu tebal, walaupun gepeng itu tebal. Dan lebih baik yang kalau teraga itu istilahnya dari ngante. Dari ngante itu muntir sedikit muntir, dan muntirnya berlawanan. Itu peranannya bagus. Nah, terus unyang-unyang dari unyang-unyang kepala terus sampai unyang-unyang di punggung ini tembus. Jadi kalau tidak tembus, ini di punggung tidak ada, itu namanya tumpul ringas. Itu tidak bagus baik untuk bekerja, meluku ataupun peranannya kurang bagus. Tumpul ringas itu namanya. Kemudian bulu di bagian punggung itu tidak panjang tapi pendek. Bulu seluruh badan ini
mepet atau mandes. Nah, kemudian badan yaitu igo. Igo itu apa namanya? Tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu kuung. Kuung itu melengkung begini, melengkung, tidak lurus. Kemudian ekor sedang, panjang bisa, tapi ekor rambut ekor, bulu ekor itu harus panjang. Kalau tidak gimana? Kalau tidak, sapi itu namanya weret itu jarah ya Bu ya. Liar apa ya, pokoknya tidak mudah dipegang. Itu jarah kalau ekornya pendek. Kemudian indukan tadi indukan itu apa namanya, bentuk kelaminnya itu istilahnya peternak itu godong bili, seperti daun bili, tahu bili ya? Ya, bili itu seperti itu. Jadi terus kaki itu terdapat yang besar, kemudian teracak ya, teracak harus melengkung, teracak kuung di depan papak, tidak menjengat ke atas. Sebabnya apa itu? Itu tidak betah jalan jarak jauh. Terus kencet itu ruas di atas teracak itu lurus terus Pak itu dikerjakan kurang baik, tidak betah berjalan, beranaknya juga tidak baik. Antaranya kalau mengambil jenis induan seperti itu, jadi tentang ules atau warna bulu itu tidak jadi masalah, bulunya apa saja asal persyaratannya antara lain seperti itu ilmunya seperti itu. Kalau pejantan, jantan itu jangan sampai mengambil pejantan yang sungguhnya kecil. Orang dulu mengatakan cerige. Cerige itu kalau pejantan sampai sungguhnya cerige itu buas, sulit dipegang. Jadi sungu harus besar, sungu proklok begitulah. Nah, untuk yang kalau pejantan yang lain yang sama seperti itu, tapi ekor jangan sampai pendek, mengambil ekor yang panjang. Jadi sedang atau panjang, masalahnya yaitu kalau dipegang supaya manut. Nah, itu ilmunya seperti itu. Kira-kira jadi yang saya alami pada waktu dulu itu mengambilnya seperti itu, karena dulu kan ilmu titen, terus niru kehidupan orang pendahulunya. Untuk mengurus hewan itu kan dingon, digembalakan di padang rumput. Itu yang punya ternak atau yang memelihara peternaknya itu tidak mungkin kok bisa mengurus sendiri. Itu ya mesti diurus oleh anak penggembala. Anak penggembala itu anak pungut. Istilahnya dulu kan ya bagi orang yang anaknya banyak. Dulu kan orang itu anaknya ya sedikitnya itu 5 sampai 12. Jadi untuk mengurus anaknya sendiri bagi orang-orang yang miskin pada waktu dulu tidak bisa. Ya kalau yang laki-laki ya disantrek kayak itu tadi untuk penggembala ternaknya orang lain, tetapi oleh
yang punya ternak itu diambil sebagai anggota keluarga, sebagai anak sendiri. Walaupun nanti misalnya kalau keluar atau pergi dari rumah itu ada perhitungan berapa tahun dia di sini, dia mesti disangoni hewan. Kalau tidak, ya itu seumur saya dulu ya, itu semua itu sekolah SR ya. Sampai tamat SR 6 tahun, itu yang mengurus ya tuannya itu, pak taninya itu. Jadi menggembalanya hanya sore, mulai jam 1 sampai sore. Paginya digembalakan oleh yang punya sendiri. Karena itu diperbolehkan sekolah, yang mengurus sekolahnya juga si bapak angkat tadi. Ya, diurus sekolahnya sampai tamat. Teman itu, ya kemudian orang anak dulu itu kan sunatnya, hitamnya itu kan sudah besar. Jadi paling rendah itu umurnya 15 tahun. Keluar dari SD, dari SR ya. Itu yang nyunatke ya. Itu ya bapak angkatnya. Tidak seperti orang lain, seperti anaknya sendiri juga dengan punya kerja yang besar, tanggapan wayang, ya itu seperti itu. Jadi diambil anak. Nah kemudian kalau nanti tidak pergi dari situ terus menetap, itu sampai dia kawin pun yang membiayai bapak angkatnya. Kecuali kalau yang punya anak itu minta, anakku akan saya mengawinkan sendiri misalnya gitu, ya diperbolehkan. Kalau tidak, tanggung jawabnya bapak angkat itu tadi. Itu tentang anak-anak yang nyantri itu tadi. Sampai dewasanya, sampai kawin pun dibiayai oleh bapak angkatnya. Kecuali kalau pergi dari situ ada perhitungan berapa tahun dia sebagai pembantunya itu disangoni ternak untuk modal hidup. Jadi dulu itu memelihara sapi berapapun, kambing berapapun, itu tidak pernah diberi pakan di kandang. Kemudian juga minumnya itu kan ke telaga, tetapi seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu mesti dikirim ke laut untuk diminum air laut, dimandikan dengan laut, di pasir laut itu cuma dimandikan, kemudian nanti digembala lagi di pinggir laut. Itu mesti sebab apa, kecuali anak-anaknya itu senang memang bermain di laut, ada sapinya sehat karena minum air laut dan diberi mur namanya. Mur itu lumut song, itu. Song itu apa namanya? Ya, itu lumutnya itu mungkin vitaminnya lebih bagus itu. Kalau udah makan mur itu orang keluar, orang itu koreng sapinya keluar kalau makan mur itu. Jadi setiap seminggu atau 2 minggu sekali itu mesti digembalakan di pinggir laut. Sampai itu saya sudah dewasa sekitar tahun 70-an ya, 70-an itu masih menggembala. Nah, ada suatu transisi ya. Pada waktu itu lebih kurang ya, tahun 1974 ya, perubahan dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru
oleh Pak Harto, Presiden Soeharto, untuk menghidupi masyarakatnya ya. Kok menghidupi ya? Masalahnya transisi pada waktu itu dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, keadaan masyarakat lapar, pokoknya lapar gitu saja, lapar. Kebanyakan itu menderita Homerudin, Homerudin, abuh. Sampai saya itu sudah mulai menjadi perangkat desa, saya menjadi keamanan untuk mengawal orang-orang itu dipelihara dirawat di kecamatan, beberapa gedung kecamatan dipinjam untuk merawat itu. Nah, oleh Pak Harto pada waktu itu memberikan bantuan kepada masyarakat itu tidak cuma-cuma, itu membuat teras ring dulu, itu sudah diberi upah tiap orang, walaupun misalnya satu rumah itu ada 2 orang yang bekerja, ya upahnya, tapi upahnya makanan itu berwujud beras tekad dengan bulgur. Tekad itu singkatan tela pendem itu, kacang dele. Jadi berasnya beras buatan. Masalahnya yaitu untuk supaya orang itu sehat, makanya itu setiap minggu, setiap hari Sabtu itu nyodong itu orang bekerja beras tekad, lalu diselingi bulgur itu dari Amerika atau dari mana itu, seperti gandum tapi besar, cara mengolahnya beda lagi ya. Itu untuk kemudian setelah itu kan membuat teras ring, kemudian setelah membuat teras ring, tanah bangunan pun dibuat lubang untuk ditanami penghijauan yaitu akasia. Nah, membuat lubang itu kalau sudah membuat lubang dengan membuat pasir itu patok diberi kertas, itu ada upahnya, tapi upahnya ada uang, bukan bahan makan lagi, ada uang. Kemudian sampai penanaman, pendangiran dan sebagainya. Pokoknya itu sudah jadi tanaman penghijauan. Ya, waktu itulah, yaitu 74-75, itu sudah dilarangi untuk menggembala. Ya, di sini nih, perpindahan di antara dulu itu menggembala dengan dihidupi di kandang. Nah, ini ada ada kesenjangan. Dulu itu bisa memelihara banyak, kalau sekarang tidak bisa, sebab makan harus diambilkan, minum diambilkan. Nah, sampai orang-orang ya hanya memelihara paling banyak 4, itu paling banyak. Tetapi sudah ada pengaruh waktu itu, sudah ada pengaruh, yaitu tentang jenis sapi. Kalau dulu kan jenisnya sapi Jawa gitu aja lah. Nah, kalau ini sudah ada pengaruh bibit-bibit sapi yang bisa digemukkan, misalnya dari Limousin, dari Brahman ada, terus metal, yang banyak metal ya. Ini jadi diperkecil jumlahnya karena belinya ya mahal, tadi 2 sapi mungkin hanya dapat 1 sapi. Nah, diringkas seperti itu. Nah, sampai sekarang orang memeliharanya itu sudah dengan pengaruh yaitu ilmu-ilmu yang modern. Tentang perbandingan ya, kalau waktu dulu itu perbandingan jenis kelamin itu banyak betinanya daripada jantan.
kalau dulu. Nah, setelah ada pengaruh itu, kita harga jual. Nah ini kan yang tinggi itu jantan, sehingga orang-orang terpengaruh untuk memelihara yang jantan. Jarang sekali yang memelihara betinanya. Jadi ya mungkin ya 70 perbandingan 70-30%. Jadi 30 itu betina, 70 itu jantan. Setelah itu ya ada pengaruh lagi baru-baru ini, bahwa kalau sama-sama memelihara ternak yang berkualitas tinggi, itu lebih berhasil atau banyak labanya itu kalau memelihara yang betina. Sebagian saja, baru sebagian saja, karena masih cenderung untuk ingin membuktikan bagaimana buktinya. Tapi yang sudah membuktikan ya, seperti Pak Kadus ya, itu kan sampai punya betina 2 itu beranak bareng, malah anaknya kebanyakan jantan. Nah itu jadi mulai masyarakat itu berternak sapi, digembalakan batasnya ya sampai dari tahun berapa konon dulu sampai tahun 74-75 itu sudah orang sudah tidak menggembala lagi. Dari beberapa yang saya alami pada waktu dulu, sebab saya itu sudah tidak memelihara sapi itu, saya sudah berternak ayam ini, karena sudah tidak mengurus lagi, tidak bisa mengurus ya, karena ya itu kalau sapi kan rumput itu harus rumput itu, yang lain itu kan hanya tambahannya. Demikian juga kambing itu kan rumput, apa itu daun-daunan, kalau rumput ya kurang. Nah, mulai hewan besar yaitu sapi sampai kambing, sekarang sudah bisa memilih jenis-jenis yang lebih unggul. Nah, kira-kira demikian, saudara-saudara anak-anak kita ya. Jadi kalau saya menguraikan sejarah waktu dulu sampai sekarang, itu begitu kan. Kalau sekarang untuk menjualnya itu jarang sekali yang sampai pasar. Pedagang-pedagang di masuk kampung itu banyak, dan harganya sudah hampir seimbang dengan harga pasar. Kira-kira demikian. Kurang lebihnya karena saya sendiri ya segitulah pengertian saya, dan mudah-mudahan ini saya bisa sedikit mengungkap secara pada waktu dulu, dan sampai sekarang kita masih terus berlanjut ternak sebagai penopang kebutuhan yang sangat vital. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.